Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah kita meneruskan kajian kitab fikih perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita tetap memakai kawaid madhab imamuna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masaikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh al-Imam al-Allamah Ibnu Qudamah, wa yalihi asy-Syarhul Kabir li Syekh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa nafa'na bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'al ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula nikmat kepada kami, keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu perjuangan jihad dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Begitu juga ya Allah, berikan kesembuhan kepada jemaah kami yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, diangkat segala beban deritanya. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebentar lagi ditulis. Mari sama-sama kita doakan kembali kepada jemaah kita yang minta doa, yaitu orang tua daripada Bapak Zainal Arifin bernama Ibu Cicih binti Johari. Ini almarhum ya? Iya. Pada almarhumah Ibunda Ciki binti Johari dan almarhum Abidin bin Sajar. Allahumma ighfir lahuma, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa keduanya, Allah angkat derajatnya, disertakan kepada orang-orang yang soleh baik di alam barzah maupun
di akhirat kelak nantinya. Allah angkat derajat mereka, begitu juga kepada ahli kubur min ahlina wa ahlihim wa ahlikum wa ahlil jami'il muslimin wal muslimat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang lalu kita terakhir kali adalah berbicara tentang sesuatu yang haram dipakai dalam sholat, pakaian. Tapi diperluas lagi karena pakaian yang diharamkan itu juga termasuk Rasulullah menyertakannya adalah cincin atau emas ya, atau emas yang dipakai oleh laki-laki diharamkan. Hurima libasul harir, diharamkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki itu memakai sutra. Wadhahab, emas, ala dukurin ummati, sama laki-laki umatku. Wa uhalla li inathihim, dan dihalalkan untuk para wanitanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi. Wa isnaduhu sahih, bisa dilihat di bawah footnote-nya 305 itu. Dan dalam hadis yang lain termasuk juga ada menerangkan tentang sama ada belum balik ataupun sudah balik, tidak boleh anak laki-laki walaupun meskipun belum balik tidak boleh pakai emas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain juga disebutkan nahana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nashriba fi aniyati dhahab wal fiddah. Kata sahabat, yaitu bersumber daripada Al-Hudzaifah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kami dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa na'kula fiha, begitu juga kami makan nggak boleh pakai bejana. Jadi bukan hanya minum, makan juga nggak boleh pakai bejana emas dan perak. Wa nalbisa al-harir wa daibaj, itu juga nggak boleh memakai pakaian dari sutra atau daibaj. Daibaj ini apa? Tenunan yang disulam daripada emas atau perak. Karena ada tenun, dia nggak tenunan sutra atau tenun biasa, tapi dia disulam dengan sulaman emas, benang emas asli. Kita katakanlah kayak kiswah. Ini terkenal daibaj ini ya, terkenal ini dari Mesir dulunya. Sangat terkenal sulaman emas dari Mesir, karena sampai-sampai seluruh peradaban Islam ketika berkuasa menjadi khilafah, kekuasaan negara, itu Ka'bah itu kan pilihan kiswahnya itu. Maka dulu yang paling sering dari Mesir. Baru zaman modern sekarang ya sudah enggak lah ya, karena Saudi Arabia juga mereka ya bisa dikatakan kantongnya besar ya kan, duitnya banyak. Jadi nggak perlu lagi negara lain menyumbang atau apa. Justru mereka yang menyumbang negara lain. Jadi dulu kiswah Ka'bah itu bukan hitam, hijau. Sekarang saja dia tergantung penguasa. Jadi penguasanya nanti mungkin suka warna biru. Nah, ini kebetulan penguasa Somad suka warna hitam. Kalau mau lebih jelas nanti lihat tulisan saya mengenai kiswah Ka'bah. Judulnya itu boleh enggak memakai orang memakai jimat pakai kiswah Ka'bah. Dulu kan ada peristiwa berapa tahun yang lalu, 5 tahun atau 6 tahun ya, lupa saya. Jadi saya menulis itu, orang bertanya, kebetulan ada jemaah haji dari Madura ya, menggunting kiswah, tujuannya untuk jimat itu ya. Jadi saya membahas tentang hukum masalah itu, termasuk di dalamnya tentang masalah kiswah. Jadi nggak boleh ya. Udah itu emas, perak kemarin sudah kita sebutkan. Jadi perlu kita ulang supaya jangan lupa. Perak itu tidak semuanya halal dipakai. Ada kadarnya, ada batasannya. Kalau menurut Imam Hanafi itu mithqal 2,795.
Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nggak sampai 3 gram gitu lah ya. 775 atau 78, pokoknya nggak sampai 3 gram. Kalau Imam Malik 5,995, nggak sampai 6 gram, hampir 6 gram. Jadi para ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat Imam Syafi'i, akal min miskal, tidak boleh lebih daripada 2,765 atau 750 gram, artinya nggak sampai 3 gram. Jadi perak pun nggak semuanya diperbolehkan, lebih dari itu haram. Ya. Jadi kalau cincin batunya silahkan, selain daripada perak dan emas mau sebesar apapun boleh. Kalau Rasulullah selama hidupnya pernah memakai cincin batunya itu seperti al-baitul hammam. Tahu Bapak telur burung puyuh, telurnya itu sebesar itu. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi yang berbicara tentang khusus masalah sifat-sifat Rasul, bagaimana cincin Rasul. Jadi cincin Rasul bermacam-macam ya, bermacam-macam. Sekarang kita masuk yang masalah baru. Faslun, halaman 171 ya. Kemarin itu sudah. Kemudian yubahul ala alam al-harir. Jadi diperbolehkan kalau ada bendera terbuat daripada sutra. Tapi ada ukurannya, idza kana arba'u asabi, 4 jari lebarnya. Jadi bendera kalau umpamanya di tengah-tengahnya gitu ada sutra, nggak boleh semuanya sutra. Famaduna atau kurang dari itu boleh. 5 riwayat Umar bin Khattab. Ada riwayatkan bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil harir illa maudi asbi'ain aw thalatha aw arba'. Jadi kata Umar bin Khattab, Rasulullah melarang saya ya memakai sutra kecuali hanya 2 jari atau 3 jari besarnya atau 4. Ya. Ruah Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Jadi ini hadis sahih. Wa fit tanbih, ada yang diperingatkan peringatan yubah wa in kana madhahaban wa kadzalika al-qaul fi ar-riqa' wa lubn al-jayf wa jaff al-fira' wa ghayruha li'annahu dakhil fi man tanawaluhu al-hadis. Jadi ini sudah jelaskan ya sebelumnya hal-hal yang diperbolehkan, berapa ukurannya, batasan-batasannya. Fa in labisal harir lil qumman aw al hikkah aw marudin yanfa'uhu labisul harir jaza fi ihda riwayatain. Ada 2 riwayat membolehkan orang memakai sutra, disebabkan karena kain sutra itu untuk lil qumman, mungkin rambutnya banyak kutu. Jadi dia dipakai kain sutra untuk membalut rambutnya. Awil hikkah atau gatal-gatal. Ada orang yang badannya gatal-gatal. Kalau pakai baju biasa, baru dia pakai sutra. Ada itu. Kalau pakai kain sutra dia nggak gatal. Tapi kalau pakai baju-baju biasa itu dia gatal, penyakitan. Nggak bisa dia. Nah, ini penyakit orang kaya nampaknya. Balik. Ya, nyari sutra bukan murah ya kan? Sutra yang palsu aja 700.000 kan, yang palsu, yang nggak asli. Jadi kalau kena sakit boleh. Lianna Anas ar-Ruya, ada bersumber daripada Anas, anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Al-Awwam syakka al-qumman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam mengeluh dia. Banyak kali kutunya. Mungkin rambut orang banyak panjang kan. Kayaknya kita pun Indonesia dulu tahun 80-an ke bawah banyak kutu. Laki-laki perempuan kutu dulu kan. Kalau sekarang kan nggak ada istilah kutu lagi. Kucing aja pun tak berkutu sih sama saya. Udah ada semua obatnya. Jadi
sahabat Rasulullah mengeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah banyak kali kutukuni. Apa kata Rasulullah? Farakhasa lahuma fi qamisil harir fi ghazatil umar. Jadi diperbolehkan karena rukhsah ya. Karena sebab rukhsah keringanan, sebab penyakit boleh pakai sutra. Ada riwayat lain, wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain, syakaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini nggak bisa pakai baju biasa karena sakit, gatal dan sebagainya. Farakhasa lahuma. Jadi kedua orang yang mengeluh tadi diberikan keringanan sama Rasulullah fi qamisil harir. Ra'aitu alaihima. Jadi boleh memakai baju terbuat daripada sutra, dan saya melihat keduanya. Muttafaqun alaihima. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa man thabata fi haqqi sahabi thabata fi haqqi ghairihi. Jadi apa yang telah ditetapkan pada masa sahabat dulu, maka ini juga sama ketetapannya untuk selain daripada masa sahabat sampai sekarang ini ya. Malam yang kemudian taksis, selama tidak ada dalil-dalil lain yang mengkhususkannya. Jadi kalau kena sakit diperbolehkan. Wa ghairul kumal ladzi yantafi'u fihi yalbisul harif fi ma'nahu fa yuqashu alaih. Jadi selain daripada kumbat orang yang berkutu, boleh juga, boleh jadi mungkin ada orang yang dia penyakitan lain ya, selain daripada gatal atau kena kutu dan sebagainya, mungkin karena sering ngigau atau mungkin dia sering mimpi buruk. Jadi kalau pakai pakaian sutra dia mimpinya enak gitu kan. Jadi diperbolehkan kalau sebab-sebab tertentu. Jadi sifatnya rusak gitu ya. Fa yuqasu alaih. Jadi dikiaskan. Nah, coba. Ini Pak, kalimat, ini pentingnya kita belajar kitab Turos, Pak. Jadi kalau di dalam kalangan para ulama-ulama besar itu, Pak, kalau buku-buku primer ini disebut namanya fikih nas. Teks yang menjadi rujukan dasar. Teman-teman kita salaf itu kan anti kias. Coba ini mazhab Ahmad bin Hambal, Pak, banyak berbicara tentang kias. Ya. Jadi istibdad ahkamu Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran, bukan hanya sunnah, ijma dan qiyas. Masa berani mereka hilangkan atau mereka berbeda dengan mazhab mereka sendiri? Berarti mereka bohong, menipu gitu. Berarti mereka sudah dusta dan berkhianat. Tahu apa kata mereka? Orang yang suka mengkiaskan itu setan gitu. Bayangin, yang suka mengkiaskan setan gitu. Berapa tahun yang lalu pernah saya bantah itu di Twitter mereka, di Instagram ustadz mereka. Tapi alhamdulillah memang nggak dibantah mereka kan, nggak tahu. Jadi inilah dia ya yang kita sayangkan. Makanya penting kita belajar kitab fikih Turos ini supaya kita jangan lari otaknya, supaya jangan sesat. Jadi jangan dibaca itu hanya motivasi-motivasi. Jadi itulah pentingnya kalau teori tasawuf itu makom itu. Jadi majelis ilmu itu banyak. Bagaimana kita bisa melihat makom majelis ilmu? Tengok kitabnya. Tengok kitabnya. Jadi makom majelis ilmu itu dilihat daripada kitabnya. Ada dia kitab satu mazhab saja, ada dia kitabnya itu kitab motivasi aja, tafsir aja, hadis saja. Ada kitabnya fikih, tapi fikih satu mazhab, ada fikih berbanding mazhab. Jadi sudah kita klasifikasi mana martabat yang paling tinggi. Itu dia ya. Martabat yang paling tinggi adalah majelis ilmu yang dia menjabarkan perbandingan komparatif mazhab Islam. Perbandingan mazhab Islam. Tapi itu pun tidak boleh liar. Mesti punya dasar. Artinya dia punya kawaid satu mazhab, nggak boleh dia campur-campur.
Artinya orang yang mengajar itu betul-betul dia punya basic dasar satu mazhab yang dikuasai. Yang memang dia punya mazhab. Jangan sampai dia tak punya mazhab. Karena ada gitu, saya nggak pakai mazhab katanya. Dibukanya buku perbandingan mazhab. Semua pendapat betul katanya. Kacau ya. Tak bisa dia mentarjih. Bahaya ini. Kalau gini nggak usahkan orang yang sesat, dia pun sesat. Nggak usahkan jemaah sesat, Pak. Dia pun sesat. Makanya pernah saya katakan, minimal orang yang mengajar fikih itu dia harus 12 tahun satu mazhab yang dia pelajari. Satu mazhab saja 12 tahun minimal. Ibtidaiyah 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Al-Qismul Ali atau Aliyah 3 tahun. Minimal itu. Ini enggak. SD, SMP, SMA masuk UIN jurusan syariah. Tahu-tahu ngajar fikih. Kalau ini bahaya. Itu dia ya. Jadi jangan sampai. Begitu juga kita melihat seorang tokoh. Makom ini makomat. Belum lagi bicara ahwalnya, belum lagi ahwalnya makomnya, levelnya. Jadi pemimpin umat itu jangan sampai dia hanya menguasai latar belakangnya, tidak mengerti agama atau hanya sekadar simbol saja. Kan banyak pemimpin-pemimpin di mayoritas umat Islam ini simbol agamanya fanatis, agamanya kuat, tapi dasarnya nggak ada. Dari kecil sekolah umum saja. Habis itu dia jadi kiai, sudah tamat kuliah, baru bicara tentang fanatisme terhadap agama. Akhirnya politik diagamakannya amburadul. Itu dia. Maka kalau melihat pemimpin itu lihat dia penguasaan dia pertama kali ya, kalau mau jadi rujukan yang marja itu ahli fikih dulu. Kalau mau jadi rujukan, kemudian ahli fikih pun dia harus ngerti siasat politik. Kalau dia ahli fikih tapi dia lemah politik, nggak boleh dijadikan rujukan untuk politik. Apalagi sudah fikihnya lemah, politiknya lemah, ngomong politik. Kalau itu amburadul, habislah kita. Akhirnya apa yang terjadi? Pengikutnya itu mengikuti dia bukan karena ilmunya, tapi karena fanatisme. Karena fanatik, bukan karena ilmunya. Ini yang berbahaya. Makanya bangsa ini akan hancur dipimpin nanti orang-orang yang tak ada ilmunya. Dan itu memang sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan. Nanti di akhir zaman banyak orang yang dia bisa baca Quran, hafal Quran, tapi tak ngerti apa istinbatul ahkam Quran. Itu ciri-ciri mau kiamat begitu. Banyak orang yang ahli agama tapi tak ngerti dia ketika ditanya tentang masalah agama. Itu yang berbahaya. Makanya kita berusaha anak didik kita meskipun belajar di musalla, di rosa-rosa kita itu fikihnya harus dikuatkan. Ilmu dasarnya harus dikuatkan. Itu dia ya. Wa riwayat ukhra la yubahu labsu lil marad li ihtimal an takuna rukhsatu khassatan lahuma wa huwa qaulul Malik. Ternyata pendapat yang lain tetap tidak dibolehkan memakai pakaian sutra untuk orang sakit. Katanya apa? Karena li ihtimal an takuna rukhsah, di sana itu keringanan, di situ alternatif. Hanya khusus untuk dua orang yang sahabat Rasulullah. Wa huwa qaul Malik. Ini pendapat Imam Malik ya. Nah, jadi bagaimana ulama fikih mentarjih? Satu pendapat mengatakan tak boleh, yang satu lagi pendapat boleh. Maka ulama fikih itu menilai daripada kekuatan dalil. Dalil-dalil yang membolehkan tadi itu mayoritas adalah sahih. Dan banyak ulama yang mengambil. Maka yang mayoritas itu dipakai. Makanya coba kita baca wal awwal ashah insyaallah taala. Itu dia. Baca buat ya. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah ini katanya pendapat yang pertama itu lebih benar, lebih ashah. Itu. Jadi jangan sampai kita membuka
pendapat-pendapat, berbagai macam pendapat, tapi tidak bisa mentarjih. Ya, jadi orang yang mentarjih itu memang betul-betul sudah terbentuk dari pengetahuan dasarnya, nggak bisa hawa nafsu. Ya, mentarjih dalam fikih Pak, pahit Pak. Mentarjih dalam fikih itu, tarjih itu apa yang maksud dengan tarjih? Taqwiyatu ahadud dalilain ya'malam bih. Mengkuatkan ada dua dalil sama-sama sahih, tapi mengkuatkan di antara dua dalil ini mana yang lebih utama menjadi hujjah yang untuk diamalkan. Makanya kalau sudah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, ketika nanti kita berbicara tentang politik, itu Bapak bisa benci dengan saya, Bapak akan nggak sepakat dengan saya 100%. Makanya mentarjih itu mesti orang-orang yang betul-betul sudah di bidangnya. Ketika orang lemah tarjih, nanti di situ dia hanya mengandalkan tekstual. Ketika umatnya, pengikutnya juga bodoh, lemah tentang teori fikih, dasar-dasar fikih, undang-undang fikih, usulul fikih dan qawaid fikih, begitu juga istinbatul fikihnya, istinbatul ahkamnya, maka umatnya yang bodoh tadi akan mengikuti pemimpinnya yang memang lemah dalam mentarjih, karena memang bodoh juga tentang istinbatul fikih, hanya melihat tekstual. Ini akan terjadi. Tapi kata Imam Syafi'i, kita nggak boleh menyembunyikan sebuah hukum itu meskipun orang lain tak suka sama kita. Walaupun pahit, meskipun orang yang dekat sama kita, dia akan benci ketika suatu saat ketika kita mengeluarkan hukum itu. Nggak peduli, meskipun orang tua sendiri. Itu ya. Jadi pentingnya belajar fikih biar kita tahu sejauh mana ulama itu nanti dibenci atau tidak. Jadi orang banyak sekarang ini mengikuti ucapan ulama itu tekstual, simbol, fanatisme, bukan karena ilmu. Gak percaya? Coba buka halaman ini. Coba buka halaman 172. Kita lekas sedikit aja. Ini saya kasih contoh satu saja ya. Coba lihat. Wa yakrahu taslif fi taubin. Lian, udah. Makruh memakai baju bergambar salib. Makruh. Saya mau tanya, sebelum ini kita pelajarin, saya mau tanya Bapak. Pasti Bapak akan mengikuti ulama mengatakan haram, betul nggak? Nah itu yang saya katakan, ketika pemimpinnya bodoh fikih, bodoh teori usul fikih dan kawaid fikih, maka dia akan mengikuti umatnya yang bodoh, apalagi sedangkan pemimpinnya bodoh, umatnya pun akan bodoh mengikuti dia. Maka akan mengikuti bukan dasar ilmu, tapi kena dasar fanatisme. Kalau di Muwatta kemarin saya pernah angkat ulang tahun mengikuti cara non-Islam bukan haram, makruh. Kalau kita seleksi di masyarakat, pasti orang akan mengikuti ucapan ustadz-ustadz yang mengatakan haram, betul nggak? Yakin saya. Nah sekarang saya mau tanya, ini sudah 700 tahun lebih. Ibnu Taimiyah sendiri kiblatnya di sini, fikihnya. Berani nggak dia menyalahkan ini? Itu dia. Jadi memang pahit. Di situ pentingnya ilmu. Di situ pentingnya ilmu, kita belajar ilmu. Seandainya tadi nggak saya baca, saya mau tanya, boleh nggak pakai baju gambar salib? Pasti haramnya ya. Nah itu dia. Ini masih baru ini. Belum lagi Bapak lihat tulisan-tulisan saya nanti 5 tahun, 6 tahun yang lalu tentang perbankan. Saya yakin masih banyak lagi tentang nikah siri online. Mungkin sangat banyak, saking banyaknya lupa saya judulnya. Nanti boleh dilihat dia Pak. Itu dia.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau bertanya, kalau enggak kita teruskan. Tadi itu pendapat Imam Malik ya. Jadi itu dhaif lemah. Gitu ya. Wal asah insyaallah taala. Jadi menurut imam ini adalah itu dia. Pendapat yang pertama, wa takhsis ala khilafil asal. Jadi khusus itu katanya berbeda dengan dasarnya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Allah. Silakan. Pak. Assalamualaikum. Salam. Saya mau menanyakan masalah yang berpakai emas atau berlapis emas. Bagaimana juga Ustaz hukumnya kalau mungkin raja yang sudah mampu, mungkin kayak raja punya atau raja punya itu kan semua berlapis emas, mungkin dari mobilnya, dari tempat tidurnya, dari semua, karena mungkin kekayaan itu apa itu termasuk dosa Ustaz. Iya. Terima kasih, itu aja Pak Ustaz. Oke, silakan ada yang lain, Pak. Ada seorang perempuan jam 2 siang itu belum sholat zuhur. Nah, waktu dia mau mengambil wudhu, tiba-tiba datang bulan. Apakah itu wajib dikodok sholatnya atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang disunahkan doa kita itu tergantung kalau nggak membaca sholat. Sementara untuk sujud dalam sholat itu kita disunahkan kan berdoa. Nah itu apa perlu harus pakai salawat atau gimana? Itu aja. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kerajaan-kerajaan, memang rata-rata ya para amir-amir saking banyaknya duitnya udah nggak terhitung lagi, rumahnya dibalut emas, spring bednya dibalut emas, pesawatnya pun dibalut emas, toiletnya pun dibalut emas. Nggak usah kita sebut lah ya Pak, raja-raja Islam kita. Maaf saya kalau saya bongkar sejarah Islam Pak, Bapak tercengang, mengerikan Pak. Runtuhnya Abbasiyah dulu Pak. Ini sedikit aja saya bongkar. Runtuhnya Abbasiyah, di antara rajanya itu Pak, punya 500 gundi. Bapak bisa bayangkan itu. Punya 500 gundi. Dan itu nggak boleh keluar dari istana, bertahun-tahun nggak pernah dicium oleh sinar matahari gundinya. Belum lagi gudang-gudang emasnya. Ketika bala tentara Tartar menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam dulu itu, apa kata dia? Ini gudang-gudang ini seandainya kalian gunakan untuk kemaslahatan negara kalian, untuk ngasih makan rakyat, memperkuat militer, kalian nggak bisa kami taklukkan katanya. Banyak. Jadi itu diantara kehancuran umat Islam. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran, perkara harta itu nanti umat Islam ketika jauh dari Allah dan syariatnya, dia akan lebih rakus daripada Majusi. Umat Islam akan lebih rakus dari orang Majusi perkara harta. Itu dia ya. Jadi hati-hati. Jadi banyak sekali. Sampai sekarang ini banyak sultan-sultan kita ya begitu, semuanya serba emas. Jadi nggak boleh, haram ya, haram hukumnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana hukumnya seorang wanita, dia belum datang bulan, maksudnya belum datang kebiasaannya haid, tahu-tahu waktu zuhur sudah masuk, dia nggak salat, jam 2 datang, wajib diqadha, ya itu dia. Kecuali kalau dia umpamanya datangnya sebelum zuhur. Nah, jadi ketika dia bersih wajib diqadha. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa hukumnya berdoa sementara doa itu kata Rasulullah mauquf baina sama'i wal ard. Kalau dia la tusalli alayya kama qala Rasulullah, enggak berselawat. Ini sebenarnya selalu kita ulang-ulang ya. Selalu kita ulang-ulang. Itu doa yang panjang yang berjemaah. Enggak semua masa doa masuk WC mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah belum sempat selesai selawat udah keluar di celana dulu ini ya.
Doa masuk ke naik kendaraan dan sebagainya. Kalau naik kendaraan ya karena dia panjang ada di situ selawatnya. Jadi doa-doa yang panjang. Enggak semua, apalagi dalam sholat. Dalam sholat ya doanya itu maksud dia. Semua dalam sholat itu maknanya doa. Sampai-sampai dalam sholat itu semua intinya doa. Apa yang kita baca sampai terakhir istighfar itu pun doa. Makanya setelah sholat imam itu langsung tak boleh ngadep kiblat, bukan nunggu istighfar, bukan nunggu Allahumma antas salam. Ketika doa baru dia membelakangi kiblat, salah. Karena dalam hadis sahih disebut idza shalla aqbala alaina ala wajhi. Apabila setelah selesai sholat, bukan setelah selesai zikir. Ini sebenarnya selalu kita ulang-ulang. Jadi imam itu supaya dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dia berpaling, tidak boleh ngadap kiblat. Karena istighfar, apa arti istighfar? Ya Allah ampunkan dosaku. Astagfirullah, itu udah doa. Bukan ketika angkat tangan baru dia membelakangi kiblat, baru dia ngadap makmum, tidak. Kata Imam Nawawi, ya ja'alu ala yasaril kiblat. Jadi jangan semua, bukan punggung yang membelakangi kiblat, tapi tangan kirinya yang menghadap mihrab. Ya ja'alu al-yasar ilal mihrab. Jadi setengahnya. Jadi enggak semua. Jadi syarat doa yang panjang itu pertama mengucap tahmid alhamdulillah, baru selawat. Itu pun jangan langsung minta. Kita minta Allahumma firli, ampunkan dosaku dulu. Karena ada orang sebaik alhamdulillah alamin udah selawat dia udah tahmid langsung minta Allahumma rizqna rizqan jadida atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya. Itu keluar daripada adab. Keluar daripada adab doa. Jadi Allah maghfirli dulu wali walidaina, baru doa kepada kaum muslimin. Udah dalam khutbah rukun khutbah saja doa itu tidak boleh yang lain. Kita minta dunia dan sebelum dia atau dia menghilangkan doa kepada kaum muslimin. Wajib lil muslim, Allahumma fir lil muslimin wal muslim. Itu rukun itu dalam khutbah. Jadi jangan dia minta dunia dan entah apa dimintanya, ya Allah bantulah umat Islam segala macam, tapi Allahumma fir lil muslimin itu hilang. Nah, jadi itu adab doa ada. Kalau dalam khutbah ada rukun, di antaranya adalah Allahumma doa kaum muslimin. Baru setelah Allah maghfirli wali doa diri kita kedua orang tua. Setelah itu baru orang terdekat dan sebagainya, baru kaum muslimin. Setelah itu baru minta isi apa saja supaya kita minta kesehatan, panjang umur, diangkat Allah hutang-hutang kita, dikarunia anak dan keturunan yang saleh dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan tahmid dan selawat lagi. Baru dalam sebuah hadis di tengah-tengah pun boleh dimasukin selawat. Itu adab doa ya, adab doa, tapi tidak wajib, makruh saja, tak wajib ya. Cuman ada nanti yang wajib seperti rukun khutbah tadi, nah itu nggak boleh dilepaskan. Jadi adab itu harus diperhatikan. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Oke, silakan satu-satu. Hikmah apa Rasulullah melarang kita memakai sutra emas dan perak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ustaz mau nanya ini, kalau zikir tasbihnya dari emas kira-kira gimana? Apa tuh? Tasbih dari emas kira-kira bagaimana? Oke, terus. Itu kemarin ada yang masalah pengajian tentang selawat. Kalau kita tidak berselawat, doa-doa kita tergantung gitu loh. Kan tadi Ustaz aku ya, kalau dibilang tergantung itu berarti kan nggak sah gitu untuk kita mencoba selawat. Itu gimana Ustaz? Itu aja. Oke. Ada lagi? Ulama yang murtad apa pendapat Ustaz? Ulama yang murtad. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hikmahnya pakai sutra nggak boleh? Pertama, sutra ini kan saking lembutnya juga nggak pantas ke kulit laki-laki ya. Yang kedua mahalnya, yang kedua indahnya, yang ketiga indahnya. Dan itu memang lebih cantik dipakai oleh wanita. Ya.
Jadi laki-laki juga nggak bagus memakai pakaian-pakaian yang tipis, yang halus-halus. Nanti sifatnya bisa jadi halus dia. Ya, maaf nanti kalau kita sebut istilah yang nggak enak, nggak ini kan. Nah, jadi kalau bisa laki-laki janganlah pakaian-pakaian yang halus-halus ya. Perang pakai sutra kan orang nggak takut nih sama kita. Ini perempuan atau ibu-ibu katanya. Ya, jadi hikmahnya banyak. Pertama dia mahal, indah, dan itu yang cocok, yang pantas itu wanita. Emas juga gitu. Jadi Rasulullah dulu pakai emas. Dia di dalam hadis Tirmizi, itu kitabnya khusus hadis-hadis tentang Al-Asyirah Muhammadiyah itu. Khusus hadis-hadis tentang masalah sifat perilaku Rasulullah. Ketika Rasulullah pakai emas, para sahabat ikut-ikutan, akhirnya Rasulullah buang. Kata Rasulullah, jangan sejak mulai hari ini jangan ada yang memakai emas lagi. Akhirnya sahabat semua membuang, tidak mau pakai itu lagi. Nah, itu dia ya. Jadi hikmahnya sutra itu banyak. Pertama ya memang yang hikmah yang terakhir adalah larangan Allah itu bagaimana istiqomah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Sejauh mana kita mentaatinya. Jadi itu adalah menguji mental kita taat kepada syariat. Banyak sesuatu yang tidak. Contoh kenapa kita dilarang makan babi? Padahal babi itu enak katanya, kan gitu. Banyak orang mengujinya katanya banyak cacing pita dan sebagainya. Cina meneliti tak ada semua, bahkan vaksin dari babi. Dari di situ Allah mau menguji di mana letak ketaatan kita terhadap perintah Allah. Udah, itu nanti kiasnya kemana? Ada seorang pemimpin nanti memberikan sebuah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh logika umatnya. Di situ Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin meskipun perintahnya itu pahit kita rasakan. Ya. Pahit kita rasakan. Selagi itu perintah pemimpin, selagi memang dia tidak melanggar syariat Allah, walaupun pahit kita dengar, harus kita taati. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wasbir ala nafsika ma'adadini yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashi. Kamu harus sabar mengikuti ulamamu walaupun lisannya pahit kau dengar. Pahit perintahnya. Harus sabar kita. Nah, itu dia ya. Jadi hikmahnya banyak kalau mau dicari. Yang intinya adalah sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Ada hikmah supaya kita nafsu kita terkekang. Itu dia ya, jangan sampai kita nafsu kita sama semua untuk menguasai harta ini. Biar bisa kita berbagi-bagi, kita mencari emas dan sutra untuk wanita dan sebagainya gitu. Kemudian adalah pertanyaan berikutnya, siapa tadi nomor 2? Bagaimana berzikir memakai emas? Itu tergantung niatnya. Kalau dia untuk khuyala haram. Apa khuyala? Congkak sombong. Kalau dia hanya, tapi sifatnya bejana tempat yang dipakai. Kalau itu dia niatnya sama kayak koin atau dirham, boleh. Tapi kalau untuk khuyala haram. Kalau untuk sifatnya dia congkak, sebaiknya jangan, nggak usah, nggak ada gunanya. Malah nanti gara-gara kita berzikir, perampok udah keliling di musola nih nengok kita ya kan. Mak bapak dia pakai emas, kapan keluar katanya kan. Nah ini repot juga kita. Nah ini dia ya. Karena laki-laki boleh nggak megang emas? Boleh. Dirham itu dari emas pak. Itu emas murni 24 karat. Makanya kita sekarang nggak boleh pakai uang emas. Coba bapak bayangkan. Sekarang LM pak 0,2 gram itu pak hampir 200.000 tuh pak. Seandainya dibikin uang itu nggak masuk itu nggak, itu bisa bangkrut negara. Jadi maaf, ada Habib datang ke rumah saya ngasih buku. Dia bikin karya tentang koin emas. Kita harus kembali kepada peradaban Islam segala macam. Dia mengingkari uang-uang ini. Uang ini semuanya adalah kiblat kepada Barat, Eropa dan sebagainya. Itu semuanya adalah segalanya lah, pokoknya buruk. Kita harus kembali kepada emas. Udah, saya diminta untuk mengkritisinya. Saya tolak, saya nggak mau. Bahkan saya disuruh ngajar untuk kitab itu dipromosikan ke masyarakat. Saya nggak mau. Udah, di situ banyak yang dilanggar dari segi, bukan hanya kita nggak usah bicara undang-undang aja, bisa bangkrut negara kita, bisa inflasi. Nggak sembarangan emas sekarang ini kita gunakan koin mata uang, nggak sembarangan.
berbahaya. Jadi itu sebagai cadangan. Jadi uang sekarang ini meskipun dari kertas, meskipun dari logam, tapi itu dia adalah cermin daripada harta kekayaan negara. Itu adalah hitungan daripada harta negara yang simpan. Kalau negara tidak punya harta cadangan emas, APBN APBN-nya, uangnya mau kayak mana hebatnya, tetap dia inflasi, tetap dia anjlok. Jadi angka uang nilai uang itu dihitung daripada cadangan harta kekayaan negeri sebuah negara, bukan dari materi uangnya itu. Nah, ini paling banyak disalahpahami, itu dia ya. Jadi hukum, kembali kepada pertanyaan tadi, boleh tapi jangan niatnya congkak ya, karena dia itu sama kayak kita megang dirham, dia zikir gitu ya. Oke, kemudian pertanyaannya tadi kan itu hadisnya mauquf, terhenti, itu adalah tidak menunjukkan ditahrim. Tidak, hadis itu tidak menunjukkan hak keharaman. Karena yang mutlak terlarang itu adalah alladzina yad'una min dunillah yastajibuna lahum illa kabasri kafai ilal ma. Liyablughu fahu ma huwa bibaligh wa ma du'al kafi illa fid dhalal. Di dalam Al-Qur'an Allah abadikan hanya orang tak berakidah yang doanya tertolak. Hanya orang tak berakidah. Jadi yang dikatakan mauquf baina sami wal ardi itu tetap Allah terima, tapi mungkin lamban, atau dia ada 3 kategori. Kalau di dalam hadis Muwatta itu disebut, pertama, doa kita itu boleh jadi langsung diterima sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tangguhkan di dunia atau di akhirat, simpan. Yang ketiga, Allah jadikan kifarat. Boleh jadi itu kifarat untuk kita. Ya. Kita minta, ya Allah kayakan aku ya Tuhan, miskin kali aku, capek juga miskin ya katanya kan. Tapi miskin juga dia. Udah. Karena nggak beradab dia berdoa, dijadikan kifarat. Ngampuni dosanya. Itu dia ya. Udah. Kemudian ada ulama bukan ulama itu. Ya. Jadi jangan orang ngajar alif-alif, ngajar iqra dibilang ulama. Iya. Belum pernah dalam sejarah ulama ya, ulama, hakikat daripada ulama. Udah, ulama nggak usahkan murtad, Apabila ulama itu dia meninggalkan yang kewajibannya saja dengan sengaja, dia kaya nggak berzakat, fasik, gugur jabatan dia ulama, haram kita sebut dia ulama. Apa kata Rasulullah? Idza madahal fasik wahtazzal arash, ghadab rabb wahtazzal arash. Barang siapa yang memuji orang fasik, Allah murka dan goncang arash. Jadi kalau ada orang ngaku kiai tapi dia pakai jin, haram dipanggil kiai. Itu pertama. Yang kedua, ada orang ngaku ulama, dia nggak sholat terang-terangan, nggak sholat ya, dan dia merasa nggak berdosa, haram dipanggil ulama. Jadi kalau dia udah murtad, jauh kali itu, ya jauh kali itu. Jangan sampai kita pakai istilah itu sangat jahat. Udah, maaf ya. 1400 tahun diuji oleh seluruh dunia. Hanya ulama orang Islam yang bisa bersih zahir dan batin. Gak usahkan berzina, menyentuh wanita yang bukan mahram saja, ulama kita itu dari 1400 tahun itu dijaga. Tapi coba lihat rahib-rahib, pendeta-pendeta, coba lihat, itu sudah terbentang di media internasional. Bagaimana di gereja-gereja mereka tertanam bangkai-bangkai bayi hasil perselingkuhan. Allah la ilaha illallah. Jadi gugur ya. Jadi ulama itu sebelum dia murtad, sebelum dia mustahil ada ulama murtad. Sebelum dia murtad mungkin dia nggak sholat, mungkin dia bersirik, mungkin dia melakukan kesirikan, suka perdukunan. Udah, kalau dia sudah jatuh dalam lembah fasik saja, lembah dosa besar, fasik disebut, bukan lagi ulama. Jadi sebelum murtad dia udah gugur dia. Itu dia ya. Udah itu ulama pakai level dia. Ulama itu secara tekstual ulama itu orang yang berilmu. Tapi kalau ulama yang dia disebut ulama istilah dalam Islam itu adalah itu kategorinya sangat luas, sangat banyak, sangat ketat sekali.
Dia mesti wara, apalagi kalau ulama yang di ahlul fatwa, yang berhak dia mengeluarkan fatwa. Itu dia mesti wara. Bapak tahu wara? Tarkus subhat, nggak usahkan yang haram, yang subhat aja dia harus tinggalkan. Sholat rawatib, nggak usahkan tinggalkan sholat yang wajib, rawatib saja tak boleh tinggalkan. Apalagi tahajud, apalagi witirnya, apalagi sunan fajarnya. Allah, la ilaha illallah. Itu yang ulama ahli fatwa. Jadi dia ya. Ulama ahli fatwa itu yang sunnah saja nggak boleh ditinggalkan, yang sunnah saja. Apalagi yang wajib, la ilaha illallah. Begitu ketatnya dalam Islam ya. Hanya itu, ada yang lain? Dah ya. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.